Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pembahasan sebelumnya. Nah, ada yang ingat sebelumnya kita membahas apa? Sebelumnya kita membahas larutan penyangga atau buffer ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 21 2025. Oke teman-teman, pengusaha garam yang menjanjikan. Nah, anak-anak ada yang pernah tahu petani garam? Tahu petani garam? Tahu. Nah, biasanya petani garam itu mengumpulkan garam-garam dari laut ya, dari air laut ya, air laut. Terus petani garam itu akhirnya melakukan proses pencarian garam dari air laut itu, dihasilkan garam, misalnya dijemur dulu gitu ya, terus dihasilkan garam. Nah, Indonesia itu kan negara maritim. Teman-teman tahu ya, Indonesia negara maritim. Maritim itu adalah yang lautnya sangat banyak sekali ya, sangat luas. Nah, tapi anak-anak tahu tidak bahwa Indonesia itu ternyata faktanya masih sering kali mengimpor garam? Tahu tidak? Iya, bahkan dari tahun ke tahun itu biasanya lebih banyak yang diimpor daripada yang diekspor gitu ya. Nah, padahal Indonesia tadi kan negara apa? Maritim ya. Negara maritim yang banyak air lautnya. Lalu kenapa ya kok malah garam itu malah dia mengimpor? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena kualitasnya lebih bagus di luar ya. Nah, kok bisa? Nah, jadi teman-teman ternyata di Indonesia itu lautnya luas sekali, melimpah ruah garamnya, tapi masih mengimpor karena ternyata kualitas garam di lokal atau di Indonesia itu masih rendah atau belum terlalu bagus. Sedangkan kalau misalnya di luar ya, di luar itu kualitas garamnya sangat bagus. Iya, maka dari itu Indonesia sering kali mengimpor, sangat bagus. Nah, kenapa kok bisa kualitas garamnya itu rendah di Indonesia? Karena mungkin memprosesnya itu belum terlalu maksimal gitu ya. Nah, bahan-bahannya masih biasanya kan kalau petani garam masih manual ya. Nah, jadi lama, terus yang karena belum menggunakan alat-alat yang bagus, nah jadi garamnya itu belum bisa maksimal atau belum bisa digunakan secara maksimal gitu. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa kalau biasanya teman-teman dengar garam, teman-teman tahu apa yang di pikiran kalian? Garam. NaCl. NaCl itu apa? Natrium klorida. Iya, betul sekali. Biasanya kalau teman-teman yang bikin masakan jadi asin gitu, nah itu biasanya di garam dapur ya, di garam dapur. Nah, tapi teman-teman, NaCl ini tidak hanya digunakan untuk di dapur atau digunakan untuk memasak. Nah, ternyata bisa digunakan juga dalam industri. Iya. Nah, perbedaannya apa? Ada yang tahu kalau di industri sama yang di dapur yang biasanya kita makan? Di kadarnya ya. Nah, kalau di industri itu kadar yang dibutuhkan industri itu kadarnya sangat tinggi, kayak misalnya 97% gitu. Nah, tapi kalau yang NaCl yang dikonsumsi kita itu pastinya kurang dari 97%. Nah, 97% ini kan sangat murni ya, mendekati 100% ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu biasanya belum mungkin masih jarang ya yang bisa, dan dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghasilkan yang semurni ini begitu. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai hidrolisis garam.
Nah, hidrolisis garam. Jadi pada pertemuan hari ini ya, anak-anak, kita bersama-sama nanti Ustaz Didi akan bisa memahami, tujuannya adalah memahami konsep dari hidrolisis garam. Kemudian harapannya anak-anak nanti bisa mengetahui sifat-sifat dari garam. Sifat-sifat garam dan juga menghitung pH dari garam gitu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang garam ya. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan garam itu adalah gabungan ion dari sisa asam dan basa. Asam dan basa. Nah, jadi misalnya teman-teman di sini ada asam lemah plus basa kuat. Nah, maka akan dihasilkan garam basa plus air. Nah, ini kalau ALBK ini bingung nggak kayak Ibu jabarkan ya? Mohon maaf, ini adalah asam lemah dan basa, iya betul, basa kuat. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang larutan penyangga ya. Nah, jadi bedanya kalau larutan penyangga sama hidrolisis garam, kalau larutan penyangga itu yang sisa adalah yang lemahnya. Nah, tapi kalau misalnya hidrolisis garam, yang sisa adalah garamnya saja. Nah, ini garamnya saja gitu ya. Nah, garam itu ternyata mempunyai sifat yang berbeda-beda loh ya anak-anak ya. Sifat garam. Sifat garam. Nah, mungkin kalau anak-anak yang ketahui biasanya cuma garam NaCl Ibu gitu ya. Nah, tapi belum tahu ternyata garam itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, sifatnya itu ada bisa garam basa, garam yang bersifat basa. Kemudian garam yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah bersifat netral. Ya. Garam netral. Nah, jadi ini masih berkesinambungan ya anak-anak ya dengan materi asam basa ya Mas. Kita masih membahas terkait asam basa gitu. Nah, garam basa itu yang seperti apa, garam asam seperti apa, dan garam netral seperti apa, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, misalnya di sini ada garam namanya KCN. Nah, KCN ini diperoleh dari senyawa KOH plus HCN. Nah, KOH ada yang tahu ini merupakan basa apa? Lemah atau kuat? Basa kuat. Nah, sedangkan kalau HCN ini asam lemah. Nah, jadi kalau konsep dari hidrolisis garam ini adalah yang kuat akan lebih unggul gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada KOH plus HCN ini, yang kuat yang basa atau yang lemah? Yang basa. Yang basa yang kuat, maka akan dihasilkan garam basa, betul. Garam basa. Nah, karena di sini bersifat basa, sebelumnya di asam basa kita telah belajar kalau basa itu pH-nya berapa? pH-nya di atas 7. Kemudian misalnya kita memakai indikator asam basa itu ada namanya lakmus, kertas lakmus. Kalau misalnya basa berarti kalau misalnya lakmusnya merah menjadi biru, betul. Kalau misalnya lakmusnya biru tetap biru ya. Iya, tetap biru. Oke, jadi ini yang garam basa. Nah, satu. Nah, kedua, misalnya, nah yang ini aja dari contoh tadi yang Dek Latif sebutkan ya, ada NaCl ya, yang sangat familiar ya sama anak-anak ya, yang dikonsumsi sehari-hari gitu ya, garam dapur. NaCl itu adalah diperoleh dari
NaOH, betul sekali, plus HCl. Nah, kita lihat satu persatu dulu ini NaOH. NaOH itu merupakan basa lemah atau basa kuat? Basa lemah, iya. Kalau HCl asam kuat atau asam lemah? Asam kuat, betul sekali. Nah, konsepnya tadi yang kuat pasti akan lebih unggul ya. Jadi NaCl ini merupakan garam apa? Oh, mohon maaf teman-teman, NaOH itu adalah basa kuat ya. Iya ya. Mohon maaf. Basa kuat, jadi akan dihasilkan garam netral. Garam netral. Kalau netral itu pH-nya berapa? 7. Ya, pH sama dengan 7. Nah, kalau misalnya lakmus berarti lakmus merah. Ya, lakmus merah tetap merah. Tetap merah. Dan kalau lakmus biru? Tetap biru ya. Oke. Sambil dicatat dulu, Ibu hapus yang sebelah sini ya. Baik, Ibu. Ya. Oke. Contoh yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya. Tadi jadi udah ada yang garam yang basah, udah ada garam yang netral. Nah, terus selanjutnya adalah misalnya ada senyawa NH4Cl. Nah, NH4Cl itu adalah diperoleh dari NH4OH ditambahkan dengan HCl. Nah, kita cari lagi kayak tadi, NH4OH itu merupakan basa lemah atau basa kuat anak-anak? Ya, basa lemah. Sedangkan HCl, udah ada tadi HCl ya, asam kuat. Ibu ulangi lagi, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Jadi yang terbentuk adalah garam apa? Garam asam. Kalau asam berarti pH-nya gimana? Iya, pH-nya kurang dari 7. Kalau misalnya ada lakmus merah, berarti dia akan berubah warna jadi apa? Tetap merah, betul. Kalau ada lakmus biru, ya kalau larutannya diberi lakmus biru akan berubah menjadi merah. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih terakhir ada NH4F. Ya, NH4F. Nah, di sini diperoleh dari NH4OH plus HF. Nah, NH4OH itu termasuk basa lemah atau basa kuat? Basa lemah. Kalau HF asam lemah. Asam lemah. Nah, terus gimana Ibu kalau misalnya sama-sama lemah? Kalau sama-sama lemah, ya anak-anak, kalau tadi kan Ibu kan bilang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, kalau sama-sama lemah gimana Bu? Gitu ya. Nah, kalau sama-sama lemah, nah itu nanti tergantung anak-anak. Ibu tulis di sini, tergantung dari apa? Tergantung dari tetapan kesetimbangan asam atau tetapan kesetimbangan basa, Ka sama Kb ya. Nah, kalau Ka, nilai Ka-nya itu lebih dari Kb, maka garam tersebut akan bersifat iya, betul, akan bersifat asam. Nah, kalau misalnya Kb-nya kurang dari Ka, lebih, mohon maaf ya, lebih dari Ka, maka dia akan bersifat iya, betul, akan bersifat basa. Nah, jadi untuk yang lemah-lemah ini special edition gitu ya. Kita harus melihat dari
Ka atau Kb-nya gitu. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas mengenai sifat-sifat garam? Ya, tadi sifat garam ada garam basah, garam asam, dan netral atau tergantung dari Ka Kb-nya. Kalau misalnya lemah sama lemah. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Hari ini, oh ya kita ke ini dulu. Jadi kan hidrolisis garam ya anak-anak. Jadi hidrolisis garam itu ada macam-macamnya lagi. Kalau ini kan sifat garamnya, bisa dihapus yang mana kira-kira? Yang ini ya? Iya, Bu. Ya, biar itu bisa dilihat lagi nanti. Oke, nah hidrolisis garam. Jadi dalam proses hidrolisis garam itu suatu garam dapat terhidrolisis secara sempurna, ya, sempurna atau total, atau dia akan terhidrolisis setengah, sebagian ya, atau parsial. Nah, kalau sempurna itu yang kayak gimana Ibu? Yang sebagian kayak gimana? Nah, kalau yang total itu adalah tadi yang Ibu tulis di sini. Kalau misalnya dia berasal dari yang lemah dan lemah, ya, maka dia akan terhidrolisis secara sempurna. Nah, sedangkan kalau misalnya dia sebagian atau parsial, dia diperoleh dari garam yang lemah dan kuat. Nah, kalau kuat sama kuat gimana Ibu? Gimana anak-anak? Iya, betul sekali ya Mbak Hana. Kalau kuat sama kuat itu ya tidak terhidrolisis. Nah, jadi kuat yang sama kuat itu misalnya ini ya, NaCl ya, maka dia tidak terhidrolisis. Nah, lemah plus kuat itu bisa misalnya yang lemah basanya atau asamnya, begitu sebaliknya, yang kuat basanya ataupun asamnya. Nah, ini berarti kebalikan juga ya, mau basa atau asamnya salah satu. Kalau misalnya basa lemah, ya basa lemah sama asam lemah gitu. Oke, ini tentang hidrolisis garam. Nah, selanjutnya hari ini, karena sifat garam itu ada banyak ya anak-anak ya, hari ini kita akan membahas yang garam basa. Yang ini ya, yang garam basa. Garam basa tadi diperoleh dari apa sama apa anak-anak? Dari, iya betul sekali, dari basa kuat plus asam lemah. Nah, kalau garam itu kan tadi Ibu jelaskan bahwa kalau hidrolisis garam itu yang sisa adalah garamnya saja. Nah, jadi kalau misalnya garam basa berarti yang sisa adalah basanya. Basanya ini. Oh ya, mohon maaf ya. Ini jadi garam basa itu kalau misalnya diperoleh dari basa kuat dan asam lemah gitu. Karena hari ini kita akan membahas yang garam basa. Nah, misalnya di sini ada asam lemah plus basa kuat. Nah, maka dia akan menghasilkan garam basa plus apa? Ya, plus air atau H2O. Nah, jadi yang dimaksud adalah sisa garam basa misalnya kayak gini. Jadi ada reaksi pembatas, kita bisa lihat MBS-nya atau mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Misalnya kayak gini. Nah, jadi kalau hidrolisis garam itu nanti adalah sini habis, yang sininya masih ada sisa gitu. Nah, jadi sisanya yang garam basanya aja. Nah, garam basa tadi Ibu menyebutkan bahwa hari ini kita akan mempelajari pH, cara mencari pH hidrolisis garam ya. Karena specifically ini kita akan membahas garam basa. Jadi cara mencari pH dari garam basa adalah karena di sini basa, maka caranya adalah gini, OH- sama dengan KW
Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.